Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membagikan tip dan trik mengenai aplikasi Dapodik. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana satu laptop itu digunakan untuk 4 lembaga. Jadi kesimpulannya adalah bisa. Karena satu laptop itu untuk 4 lembaga, intinya kita tahu username, password, dan kode pada Dapodik tersebut. Jadi di sini saya akan mencoba eh, pada kesempatan ini adalah sekolah PAUD atau pendidikan anak usia dini. Karena pada pendidikan anak usia dini pada tahun-tahun ini itu sudah menggunakan aplikasi Dapodik sama dengan sekolah tingkat dasar, menengah, dan atas. Jadi kita wajib eh, mengerjakan Dapodik pada setiap satuan pendidikan. Jadi langsung aja kita mulai tip dan triknya. Jadi yang pertama kita harus mempunyai aplikasi Dapodik versi terbaru. Jadi pada aplikasi Dapodik versi terbaru bisa kita unduh di manajemen Dapodik Das. Oke, langsung saja kita lihat cara-caranya. Jadi kita akan menggunakan 4 lembaga. Oke, langsung saja. Jadi kalau kita sudah buka aplikasi Dapodik seperti ini, baru kita masuk ke registrasi. Oke ya, jadi registrasi ini kita siapkan eh, daftar username, password, dan kode registrasi pada 4 lembaga. Jadi untuk registrasi, untuk memudahkan, saya gunakan yang online. Jadi kita sedang online. Kemudian kita gunakan username. Jadi di sini saya akan menggunakan 4 sekolah. Jadi username pertama saya gunakan di sini, terus kita masukkan passwordnya, ya. Kemudian kita masukkan kode registrasi. Nah, jadi kode registrasinya kita masukkan. Nah, kemudian kita submit. Nah, submit setelah selesai, ya. Kemudian kita masuk lagi ke registrasi pada lembaga kedua. Sama seperti tadi, kita masukkan kodenya, ya. Kita masukkan sekolahnya seperti ini tadi. Kemudian kita submit dan sampai 4 lembaga yang kita registrasikan. Kemudian kalau sudah 4 lembaga itu tadi kita registrasikan selesai, nah di sini kalau versi terbaru akan muncul di dashboard ini, otomatis ini ya. Nah kemudian setelah selesai, nah, baru kita masuk ke username, password per sekolah yang kita registrasikan. Di sini yang pertama itu tadi kita registrasi pada sekolah KB Darussalam. Ini saya coba ya. Jadi kita langsung masuk. Oke, di sini nanti akan tertera adalah KB Darussalam dengan operator nama ini sebagai operator. Kemudian kita login. Oke, kita tunggu. Nah, jadi ini adalah eh, lembaga pertama. Jadi lembaga pertama saya ini pada lembaga KB Darussalam. Nah, kemudian kita seperti biasa Dapodik kita isi semuanya dari sekolah, nanti Sarpras, nanti GTK, peserta didik, ada rombongan belajar, kita buat jadwal seperti itu. Ya, jadi untuk sekolah seperti kelompok bermain atau taman kanak-kanak itu data nggak begitu banyak seperti sekolah-sekolah dasar ataupun sekolah menengah pertama sama atas. Oke, kemudian kita logout. Setelah kita ngisi, kita logout, kita keluar. Oke, kemudian untuk selanjutnya adalah kita gunakan pada
akun sekolah kedua. Jadi akun sekolah kedua kita masukkan seperti yang pertama, masukkan kode registrasi, username, password, kemudian di submit. Ini sampai akun yang keempat. Kemudian setelah akun-akun tadi sudah terregistrasi semua, nah, baru kita akan masuk ke aplikasi Dapodik. Baiklah, langsung kita coba. Jadi untuk yang pertama kita gunakan akun sekolah A. Jadi di sini ada TK Pertiwi 5B, ada KB Darussalam, ada TK Pertiwi 5A, dan ada KB Arumsari. Ini adalah email-email dari Dapodik. Kemudian kita coba masuk ke sekolah pertama yang kita registrasikan. Kemudian kita masuk. Nah, kita akan masuk di role pengguna. Jadi di sini kita masuk ke TK Pertiwi 5B dengan nama operator yang tertera di sini. Kita langsung kita klik. Nah, oke. Di sini kita masuk ke sekolah yang pertama, yaitu akun sekolah pada TK Pertiwi 5B. Ini kita gunakan versi yang terbaru. Nah, di sini baru kita masuk ke dalam menu-menu pada aplikasi Dapodik ya, seperti beranda, sekolah, sarpras, GTK, peserta didik, rombongan belajar, nanti ada jadwal. Jadi untuk sekolah PAUD pendidikan anak usia dini itu versi Dapodiknya sama dengan sekolah dasar tingkat pertama maupun tingkat atas ya, jadi bentuk Dapodiknya sama. Tapi untuk tingkat dasar atau untuk PAUD itu untuk pengisian data enggak sebanyak untuk sekolah-sekolah yang seperti sekolah tingkat menengah pertama atau menengah atas. Jadi kita hanya paling banyak 4 guru, 5 guru, siswa pun paling banyak hanya sekitar 30 sampai 50. Jadi untuk operator nggak begitu memberatkan kalau kita bisa membantu 4 sekolah dalam satu laptop. Kemudian oke, ya di sini kita sudah masuk, kita coba logout. Nah, kemudian kita masuk ke sekolah yang kedua, yaitu pada kelompok bermain Darussalam. Kita coba masuk, ini emailnya, ini passwordnya, kita coba masuk. Nah, ini sama, jadi masih kelompok bermain Darussalam dengan operatornya masih 1 orang. Kita klik, kita tunggu. Nah, ini kita masuk ke sekolah yang kedua. Jadi sekolah yang kedua itu ada KB Darussalam sama ya. Jadi untuk menunya kita isi data-datanya ini sampai nanti valid ya, baru kita sinkron selesai seperti itu. Kemudian kita mengerjakan sekolah yang ketiga. Kita keluar di sini dari akunnya. Nah, kemudian kita masuk lagi ya. Kita coba untuk sekolah yang ketiga, yaitu TK Pertiwi 5A. Oke, kita coba, kita masuk ya, kita tunggu ya, kita sama ya. Jadi ini sudah berbeda lagi, ini TK Pertiwi 5A, operatornya masih sama. Kita buka, kita tunggu. Nah, oke, ini adalah sekolah yang ketiga. Jadi sekolah yang ketiga itu TK Pertiwi 5A ya. Jadi sama versinya, versi yang terbaru. Nanti kalau ada update terbaru nanti saya akan share di video-video selanjutnya, atau cara pengisian data kita share ya. Nanti ikuti channel Gria Ilmu. Nanti di sini adalah tempat kita belajar mengenai penggunaan aplikasi Dapodik dan menyelesaikan masalah-masalah yang sering dihadapi. Oke ya, jadi kita logout. Nah, yang terakhir itu kita masuk ke sekolah yang keempat. Kita masuk.
Nah, di sini masih sama ya. Ini kelompok bermain Arumsari dengan operatornya masih sama, satu orang. Kita coba masuk. Kita tunggu ya. Oke, jadi yang keempat ini adalah kelompok bermain Arumsari. Ini sama, jadi kita ini sudah 4 lembaga. Jadi kita ngisi gantian. Siapanya lomba pertama selesai, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Gitu kalau kita bisa sanggup mengerjakan lebih dari 4. Kemudian setelah kita isi selesai seperti biasa, kita logout. Nah, jadi intinya untuk penggunaan aplikasi Dapodik itu untuk lebih dari satu lembaga tidak ada masalah. Yang penting kita sanggup. Dan untuk pengisiannya juga nggak begitu banyak. Yang penting kita hafal username dan password pada lembaga tersebut. Kita pisah-pisahkan seperti itu. Jadi kita jangan sampai lupa, ya kan. Nah, karena nanti di situ hubungannya kita masuk ke manajemen, ke SSCPTK atau dan selanjutnya. Oke, silakan di like, subscribe. Nanti kita lanjut ke video selanjutnya bagaimana cara sinkron ataupun yang lainnya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.